Kalau saya kecelakaan kerja atau saya mati, ada uangnya. Bukan uang saya diambil untuk bayar orang ter-PHK, membayar pesangon dia. Logika apa yang dipakai? Gak boleh subsidi silang antar program di seluruh dunia. Saya yang governing body, saya diketawain. Masa Anda mau mati aja, dana kamu mau mati dipakai buat bayar pesangon? Itu negara apa itu? Banyak anggota-anggota saya di KSPI, ada yang buka warung bakso, ada yang buka kuliner, ada yang buka usaha rumahan, maju tuh, bisa bertahan hidup, kan menciptakan wirausaha kecil-kecilan dengan uangnya sendiri, bukan uang negara. Kenapa harus dilarang? Akhirnya kami aksi berjilid-jilid, naik upah setengah harga toilet per harinya, Rp1.250, toilet aja Rp2.000. Sekarang ujuk-ujuk ketika PHK masih merajalela, dikeluarkan JHT tidak boleh lagi diambil. Bukan uang pemerintah, kenapa dia atur? Udahlah tidak memberikan solusi terhadap PHK yang besar-besaran, uang tabungan mau dipakai pun dilarang. Padahal negara lain biasa, termasuk IPF maupun di Malaysia maupun CBF di Singapura. Oleh karena itu Bang Lani, keputusan Menaker ini kami kecam. Bahkan buruh berpendapat selayaknya diganti nih Menaker. Udah terlalu sering menyakiti dan melukai buruh. Bukan yang pertama kali bagi buruh merasakan kebijakan yang berkaitan dengan jaminan hari tua atau JHT yang menjadi kebutuhan ketika terjadi PHK. Kali pertama adalah pada waktu masa Pak Menaker Hanif dari partai yang sama dengan Menaker yang sekarang. Maka kemudian Pak Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pada masa itu nomor 60 tahun 2015. Mengapa kita kalangan buruh ini membutuhkan JHT ketika terjadi PHK? Pada waktu Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN, itu belum ada jaminan pensiun. Sehingga JHT termasuk sejarah kebelakangnya, dia memang diorientasikan untuk hari tua memasuki usia pensiun. Waktu itu 55 tahun, sekarang 56 tahun. Tapi sekarang sudah ada jaminan pensiun. 2015 juga sudah ada jaminan pensiun. Dengan demikian, ketika terjadi shock ekonomi, apakah itu krisis ekonomi, pandemi yang berkepanjangan tanpa kepastian, wabah penyakit yang berkepanjangan, pasti secara ekonomi akan terjadi PHK di mana-mana, terutama di sektor formal. Buruh membutuhkan alat bertahan hidupnya. Kalau dia masa produktifnya di bawah 30 tahun, katakanlah antara 20 sampai 25 tahun, dia akan mudah untuk mencari pekerjaan. Tapi buruh yang rata-rata ter-PHK pada kondisi-kondisi shock ekonomi itu, termasuk pada hari ini, adalah usia 30, 40 sampai dengan 45 tahun. Usia-usia demikian sangat sulit untuk bekerja, Bang Karni. Untuk mendapatkan pekerjaan kembali, perusahaan sangat sulit. Saya orang yang masih bekerja, jadi paham benar. Jadi kalau pemerintah ngomong atau pengamat-pengamat ngomong yang pro kepada JHT ini asal ngomong. Orang usia di atas 27 tahun itu cari kerja susah. Jangankan pandemi, jangankan krisis. Pada keadaan normal pun, outsourcing dan karyawan kontrak yang diprioritaskan, mau kelas Toyota, mau kelas Panasonic, mau kelas Freeport, maupun perusahaan-perusahaan menengah bawah, tekstil, garment, itu adalah di usia pasti mensyaratkan umur maksimal 25 tahun. Sehingga orang-orang yang bekerja dan kemudian kehilangan pekerjaan di usia 30 sampai 45 tahun, sulit. Betul, dia usia produktif. Tapi lapangan pekerjaan kita kan ketersediaannya terbatas. Nah, oleh karena itu, daya tahan mereka, buffer, itu adalah JHT. Itu filosofinya. Jadi ketika Presiden Jokowi mengeluarkan PP nomor 60 tahun 2015 yang benar diturunkan oleh Menteri Hanif, Permenaker nomor 19 tahun 2015 kalau saya tidak salah, itu adalah juga mempertimbangkan rasa keadilan, tidak hanya formalitas. Maka dibolehkanlah JHT diambil setelah dia ter-PHK paling lambat 1 bulan setelahnya. Itu pun dalam bahasa PP tersebut adalah, karena kan di Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN, salah satu diberikan atau dicairkannya JHT pensiun. Maka di PP nomor 60, pensiun termasuk PHK. Jadi nggak ada yang dilanggar. Apa yang dilanggar? Undang-undangnya tidak dilanggar, Presiden menggunakan diskresi menerjemahkan kata-kata pensiun adalah termasuk PHK,
Kemudian karena pensiun termasuk PHK, maka ketika terjadi PHK, JHT boleh dikeluarkan tanpa harus menunggu usia pensiun. Waktu itu 55 tahun, sekarang ada 56 tahun. Secara hukum tak ada satupun yang dilanggar. Nah, dengan demikian buruh bisa mengambil dana JHT-nya untuk dia bertahan hidup. Umur 30-45 tadi saya bilang bukan persoalan yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi rasa keadilan itu diterjemahkan oleh Presiden dengan PP nomor 60 tahun 2015. Sampai hari ini pun tidak ada masalah. Apa yang masalah? Bahkan hari ini jauh lebih berat bagi buruh karena pandemi kan belum bisa kita pastikan kapan akan berakhir. Dan pertumbuhan ekonomi yang kira-kira 3% itu kami melihat masih disumbang oleh sektor pertambangan, batu bara terutama, dan kelapa sawit. Manufaktur itu masih sedikit. Artinya manufaktur belum bangkit. PHK di mana-mana. Apalagi sektor pariwisata, labor intensif, padat karya, itu belum bangkit. Karyawan ukurannya gampang. Karyawan kontrak dan karyawan outsourcing belum diserap lagi oleh pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan. Itu menunjukkan tingkat PHK masih tinggi. Catatan KSPI selama 2 tahun hampir 2 tahun pandemi saja 200 ribuan yang di sektor manufaktur. Kalau kita libatkan lagi di sektor manufaktur, karyawan kontrak dan karyawan outsourcing 500 ribuan. Ini belum bangkit, baru mulai mau bangkit. Dengan demikian buruh butuh pertahanan hidupnya. Dia butuh untuk menghidupi dirinya dan dia kan ngambil tabungannya. Apa yang salah? Secara hierarkis undang-undang dibolehkan. PP nomor 60 tahun 2015 yang ditandatangani Pak Presiden Jokowi belum dicabut. Sebagai dasar hukumnya dia mengambil uangnya untuk dia bertahan hidup, dan itu tabungan sosial, provident fund dalam jaminan sosial. Di banyak negara sebagai ILO governing body, pengurus pusat Badan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa berkantor di Jeneva, itu lazim ketika kami diskusi di workers group di Spanyol, di Yunani, di negara Nordik, di negara Eropa, di negara Brazil, Kolombia, bahkan Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, ketika terjadi shock ekonomi, krisis ekonomi, ataupun pandemi yang berkepanjangan, dia dana sosial yang diambil. Judulnya aja social security, keamanan, jaminan. Tapi itu yang diambilkan tabungan, provident fund-nya, itu lazim. Nah, kenapa kok tiba-tiba PP nomor 60 belum dicabut, Menaker mengeluarkan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Apa motifnya? Tidak ada urgensi tentang argumentasi bahwa mengembalikan pada Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 berarti menteri ngelawan presiden. Uang PP-nya belum dicabut. Kata PP, pensiun itu termasuk di dalamnya PHK. Kalau dia PHK, diturunkanlah terjemahannya boleh ngambil pada saat PHK di Permenaker nomor 19. Terus urgensi apa mau mengembalikan undang-undang? Maka timbul spekulasi dan dugaan-dugaan di kalangan buruh. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Tapi kami sebagai orang yang menabung, ini tabungan sosial, provident fund, uang-uangnya buruh, bukan uang pengusaha. Pengusaha ada 3,7%, buruh 2%. Bukan uangnya pemerintah, kenapa diatur? Udahlah tidak memberikan solusi terhadap PHK yang besar-besaran, uang tabungan mau dipakai pun dilarang. Padahal negara lain biasa termasuk IPF maupun di Malaysia maupun CBF di Singapura. Oleh karena itu Bang Gani, keputusan Menaker ini kami kecam. Bahkan buruh berpendapat selayaknya diganti nih Menaker. Udah terlalu sering menyakiti dan melukai buruh. Pertama, Omnibus Law, outsourcing merajalela di mana-mana boleh, tanpa aturan, boleh seenaknya semua jenis pekerjaan dan seumur hidup. Kontrak berulang-ulang. Yang kedua, dikeluarkan ketentuan upah minimum yang juga udah pernah dibahas oleh ILC. Akhirnya kami aksi berjilid-jilid, naik upah setengah harga toilet per harinya, Rp1.250, toilet aja Rp2.000. Sekarang, ujuk-ujuk ketika PHK masih merajalela, dikeluarkan JHT tidak boleh lagi diambil ketika PHK paling lama 1 bulan setelahnya. Yang berikutnya Bang Gani, harusnya Menteri membedakan antara jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu adalah tabungan. Dia bisa diambil kapan saja. Kalau dulu tidak bisa karena belum ada jaminan pensiun. Tapi semenjak 2011 sudah ada jaminan pensiun.
Jadi tidak usah khawatir. Negara nggak usah pikirin masa depan buruh yang udah punya jaminan pensiun dengan mengiming-imingi JHT. Pensiun memang tidak boleh diambil sebelum masanya karena harus ada hitungan aktuaria sehingga mencukupi ada kecukupan dana ketika saya pensiun. Tapi kalau JHT, saya tabung hari ini, saya ambil hari ini juga nggak ada urusannya kan tabungan, bukan aktuaria untuk kecukupan terhadap usia pensiun. Itulah yang ditangkap suasananya oleh Presiden Jokowi. Maka JHT wajar kalau dia diambil setelah ter-PHK paling lama 1 bulan. Spekulasi dan dugaan kami bisa jadi ada ketidakcukupan dana di JHT. 550 triliun kira-kira dana kelolaan BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, 70%-nya itu JHT. Berarti 350 triliun. 350 triliun. 372 triliun lebih tepatnya adalah dana kelola yang fresh money. Jaminan kecelakaan kerja tidak fresh money, kematian tidak fresh money, jaminan pensiun apalagi, kesehatan pasti hilang sesuai kebutuhan. Satu-satunya fresh money jaminan hari tua. Siapa yang bisa mengukur tiba-tiba ada dramatisasi Kejagung menggeledah kantor pusat BP Jam Sostek beberapa waktu yang lalu, menyatakan ada temuan BPK bahwa ada 48 triliun unrealized cost atau potensi kerugian dalam berinvestasi. Begitu diperiksa, Jaksa Agung Muda mengatakan nggak pernah dilakukan cut loss terhadap pembelian saham yang merugi. Terus enak bener uang kesempat walaupun itu unrealized cost akibat mismanagement yang tidak melakukan cut loss, pemberhentian pemberian saham-saham gorengan, walaupun sebagian dibeli LQ yang saham-saham biru, tapi kan ada 48 triliun. Terus dibilang turun lagi 20 triliun. Terus tiba-tiba deponoiling. Enak benar semua orang yang menjadi direksi dengan alasan bahwa itu hanya potensial investasi yang kehilangan, padahal itu seharusnya kita bisa dapat. Kemudian dia tidak punya hukuman ataupun sesuatu yang bisa dikenakan. Bagi kami pemilik modal, jangan-jangan ini nggak ada kecukupan dana sehingga di JHT itu di-cut. Dah sampai tunggu pensiun umur 56. Kalau memang ada dana, apa masalah? Kan kita bisa ambil kapan saja. Kita bisa bertahan kapan saja untuk hidup. Bagi anak-anak muda mungkin yang di revolusi industri 4.0, dia nggak mau lagi bekerja jenuh, dia bisa jadikan usaha. Banyak anggota-anggota saya di KSPI, ada yang buka warung bakso, ada yang buka kuliner, ada yang buka usaha rumahan. Maju tuh, bisa bertahan hidup, kan menciptakan wirausaha kecil-kecilan dengan uangnya sendiri, bukan uang negara. Kenapa harus dilarang? Ada beberapa program-program yang ditawarkan sebagai alternatif yang merupakan program-program pemerintah untuk buruh bisa bertahan ketika terjadi PHK atau terjadi krisis ekonomi atau menghadapi pandemi yang tidak ada kepastian ini. 1, BSU sudah selesai, bantuan subsidi upah. Nilainya juga terbatas dan pesertanya juga terbatas, dan saya dengar dari DPR kemarin Pak Solidole juga menyatakan banyak juga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Yang banyak ter-PHK itu kebanyakan bukan peserta Jam Sostek atau BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Mereka tidak tercover oleh bantuan subsidi upah dan sekarang sudah selesai. Yang kedua, ada kartu prakerja, bagus. Di situ ada pelatihan, ada pendidikan, dan ada mendapatkan uang saku sekitar 600.000 kalau saya nggak salah sampai mengikuti pendidikan 3 bulan. Bagus, tapi tidak dibutuhkan dalam kondisi di mana orang membutuhkan uang cash untuk dia melakukan pertahanan hidup karena mencari pekerjaan usia 30 sampai 45 tahun susah. Dan itu bukan jawaban dengan pendidikan atau pelatihan. Kemudian sekarang dikeluarkan JKP. Ada 3 argumentasi dari awal kami menolak, karena itu kan Omnibus Law. Kami menolak, dari awal menolak. Yang ada unemployment insurance, nggak dikenal itu JKP. Alasan pertama, JKP mengambil sumber pendanaan, walaupun dana awal dari APBN. Katanya saya dengar 6 triliun, saya juga nggak tahu apakah sudah ada atau tidak. Dia ngambil dana nanti rekomposisi, yaitu dari iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran kematian, JKK dan JKM. Yang kemudian diambil, saya lebih tepatnya lupa berapa persen dari situ, kemudian digunakan sebagai akumulasi dana untuk JKP. Saya atau siapapun kita yang mendaftar sebagai BP Jam Sostek,
Ketika kita membayar iuran JKK dan JKM, akadnya kalau saya kecelakaan kerja atau saya mati, ada uangnya. Bukan uang saya diambil untuk bayar orang ter-PHK, membayar pesangon dia. Logika apa yang dipakai? Gak boleh subsidi silang antar program di seluruh dunia. Saya yang governing body, saya diketawain. Masa Anda mau mati aja, dana kamu mau mati dipakai buat bayar pesangon? Itu negara apa itu? Dana kematian yang diambil itu buat saya nanti mati, untuk kalau saya menghadapi kematian, nah itu dipakai. Nah itu rekomposisi bertentangan dengan hukum internasional, konvensi ILO tentang jaminan sosial, dan bertentangan dengan undang-undang BPJS. Subsidi silang terhadap program dilarang. Penjara 8 tahun. Kita penjarakan nanti direksi kalau dia pakai JKP. Yang kedua, JKP itu adalah hanya 6 bulan bahkan. 6 bulan, setelah 6 bulan siapa yang tahu? Itu pun 3 bulan pertama adalah 45% dari upahnya. 3 bulan kedua 25% dari upah. 25% upah tertinggi juga diambil 5 juta. Kan belum tentu 5 juta. Upah minimum juga banyak yang di bawah 4 juta di beberapa daerah provinsi. Nah dengan demikian, kalau dia 25%, saya ambil 3 bulan kedua ya. 25% dari 5 juta aja yang tertinggi upah yang dijadikan dasar perhitungan JKP itu 1.250 kali 3, 3,8. Gimana dia mau bertahan hidup di 3 bulan keduanya? Kalau dia pakai JHT, masa kerja 3-5 tahun itu bisa 17-20 juta. Karena dia batasannya 6 bulan dan kemudian hanya tidak utuh untuk mendapatkan anggarannya, membuat buruh juga ada persyaratan untuk dapat JKP. Bagaimana yang mengundurkan diri? Siapa yang membayar? Nggak boleh kan dapat JKP. Bagaimana yang resign pensiun dini? Loh, haknya kan sama. Sama-sama dia sebagai tenaga kerja. Nah kalau dia tidak boleh JHT, mengundurkan diri atau resign karena pensiun dini, dia nggak dapat JKP. Jadi ini hanya gula-gula saja untuk menyenangkan hati buruh. Maka kami meminta Permenaker nomor 2 tahun 2022 cabut, atau Bu Ida yang mundur aja atau dimundurkan ngelawan presiden. Kan dia ngelawan presiden, PP nomor 60 belum dihapus kok. Pasti dia nggak izin presiden. Oh nggak izin? Iya, nggak mungkin dong kalau presiden kan presiden ingatkan, Bu Ida kamu udah ini nggak revisi PP nomor 60-nya? Kan belum. Kira-kira demikian Pak. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.